Kemudian berikut ini adalah proyeksi kebutuhan tahun 2023 untuk guru dan tenaga kependidikan. Mimin akan membahas terkait kebutuhan guru ASN tahun 2023. Nah, ini adalah file ketika rakor kemarin ya, beberapa hari yang lalu di akhir November, terkait rapat pembahasan mengenai seleksi ASN tahun 2023 nanti. Terdapat kesenjangan antara kebutuhan guru dan formasi usulan Pemda. Jadi ini adalah masalah yang terjadi pada pembukaan P3K guru tahun 2022 ini ya, dan 2021 tentunya. Seperti teman-teman tahu bahwa Mas Menteri Pak Nadiem itu mengagendakan bahwa untuk P3K guru sendiri ketika itu direncanakan lebih dari 1 juta guru ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kebutuhan guru untuk saat ini adalah di 1,2 juta sekian ya. Di mana formasi yang dibuka tahun 2021 kemarin untuk P3K guru itu hanya 506.252. Di mana di antara itu yang lulus hanya 293.860 orang yang berhasil menjadi P3K guru tahun 2021 kemarin. Nah, ini kalau teman-teman lihat tahun 2022 harusnya itu kuota yang dibuka adalah kebutuhannya 781.000. Dan ini formasi yang dibuka tahun ini adalah 319.029. Ini pun sebagian besar adalah untuk mengakomodir yang tahun kemarin lulus statusnya P1 tetapi belum mendapat penempatan ya. Jadi kalau teman-teman lihat dari kebutuhan 1,2 juta guru sekian, yang terpenuhi tahun kemarin dan tahun ini baru sekitar 600-an ribu. Jadi untuk tahun yang akan datang, tahun 2023, ini kebutuhannya masih diproyeksikan sekitar 662.919 guru. Nah, kalau teman-teman baca di sini, upaya pemenuhan kebutuhan guru ASN sepanjang 2 tahun terakhir masih belum maksimal karena guru ASN yang telah dan akan diangkat masih kurang dari 50%. Dikarenakan pemerintah daerah tidak mengusulkan formasi sejumlah dengan kebutuhan guru. Pada tahun 2023 diharapkan formasi dapat diusulkan sesuai dengan kebutuhan untuk pemenuhan guru ASN. Nah, tidak diusulkannya salah satunya juga karena mungkin masalah anggaran ya. Jadi pemerintah itu memang harusnya menganggarkan anggaran yang sebesar-besarnya agar Pemda itu mengajukan formasi sesuai dengan total kebutuhan. Logikanya kalau tahun yang akan datang total ini dibuka semua, berarti harusnya memang formasinya banyak yang akan terisi dan mungkin sebagian besar sudah habis ya untuk guru-guru honorer karena memang kuotanya kalau dibuka besar-besaran. Berikutnya adalah tentang seleksi penempatan guru lulus passing grade PG pelamar prioritas 1. Nah, ini yang jadi topik terheboh di tahun ini, gimana adalah terdapat 193.954 guru dengan pelamar prioritas 1. Pelamar prioritas 1 ini adalah yang lulus PG tahun kemarin tetapi belum mendapatkan penempatan. Nah, baik itu tenaga honor kategori 2 dari negeri, dari swasta maupun lulusan PPG. Di mana di tahun 2022 ini 127.621 itu langsung menunggu pengangkatan. Kenapa? Karena sudah lolos dan menempati penempatan ya. Jadi mereka memang sudah selamat lulus ketika login di SSC SNBKN. Jadi mereka tinggal nunggu pemberkasan saja. Kemudian masih tersisa 65.954 itu memang sudah lulus PG tetapi belum mendapatkan penempatan tahun ini. Jadi nasib mereka masih menggantung. Ada yang sebagian turun status, ada yang memang belum mendapat penempatan. Itu dijanjikan akan dituntaskan tahun 2023, di mana mekanismenya adalah terdapat 46.941 itu terdapat kebutuhan. Kemudian 19.013 lagi tidak terdapat kebutuhan. Nah, sebenarnya di sistem aplikasi SIM PG-nya dari teman-teman yang belum mendapat penempatan ini sebenarnya sudah diplotting melalui aplikasi SIM PG ya, sistem informasi untuk milik Kemendikbud ya. Tapi memang mereka tahun ini dapat tempat tetapi tidak dapat formasi. Diperlukan koordinasi dengan Pemda untuk dapat diangkat pada seleksi berikutnya. Nah, kemudian untuk tahun yang akan datang itu terdapat 379 tidak menjadi sasaran penuntasan. Di antaranya karena sudah meninggal dunia, mengundurkan diri, dan lain-lain. Nah, mungkin sebagian juga karena sudah pensiun ya, karena memang menunggu selama 2 tahun berarti ya dari 2021 tes sampai 2023.
Jadi ini adalah penting bagi teman-teman yang statusnya adalah lulus PG tahun kemarin tetapi belum mendapat penempatan. Jadi sebenarnya ini akan dituntaskan di tahun 2023 sebanyak 65.954. Yang ini sudah aman harusnya ya, mereka sudah mendapatkan kebutuhan. Hanya ini yang mungkin ada PR dari teman-teman Kemendikbud, Panselda, dan Panselnas dan daerah untuk menyelesaikan tentang optimalisasi yang ada di sini. Kemudian berikut ini adalah proyeksi kebutuhan tahun 2023 untuk guru dan tenaga kependidikan. Jadi kalau teman-teman lihat kebutuhan tahun 2022 itu sebenarnya 781.000. Nah, ini yang dibuka tahun ini adalah sebanyak 319.000. Prioritas 1 127.000, prioritas 2 dan 3 124.000. Kemudian pelamar umum sebanyak 66.659. Kemudian potensi formasi 2022 tidak terserap sebanyak 47.625 orang. Sisa kebutuhan tahun 2022 plus potensi formasi 2020 yang tidak terserap adalah 510.440 orang. Jadi masih kurang banyak banget ya formasi yang harus dibuka oleh pemerintah memang sebenarnya ya. Nah, ini ditambah guru yang akan memasuki usia pensiun tahun 2024 itu sebanyak hampir 70.000. Ini cukup banyak sekali ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini kemudian terdapat kebutuhan tendik di 174 instansi, 131 kabupaten, 30 kota dan 13 provinsi adalah 82.717 orang. Ini adalah kebutuhan untuk tenaga pendidik. Jadi kalau teman-teman lihat di tahun 2022 ini formasi yang dibuka adalah 319.029. Total pelamar itu sebanyak 381.908. Total prioritas satunya sudah semua. Kemudian prioritas 2 dan prioritas 3 total pelamarnya adalah 199.936. Pelamar umum 60.351. Kemudian untuk potensi formasi tidak terserap itu adalah sebanyak 6.369. Kemudian untuk pelamar umum potensi tidak terserapnya adalah 41.256 orang. Jadi totalnya adalah 47.625. Menyebabkan nanti tahun 2023 total formasi yang diperlukan untuk menyelesaikan PR-nya adalah 662.919 orang gitu ya. Jadi ini adalah proyeksi yang akan dibuka. Total kebutuhan kekurangannya adalah untuk tahun 2023 sebanyak 662.919 orang. Berikut ini adalah potensi sisa formasi tahun 2022. Nah, potensi sisa formasi itu adalah disebabkan guru mengajar tidak linear dengan kualifikasi pendidikan dan atau sertifikat pendidik. Ini banyak kasus sekali di tahun ini di mana banyak guru, misalnya guru bahasa Inggris, tetapi mengajarnya misalnya mapel-mapel yang di luar itu, misalnya ngajarnya seni budaya, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa untuk seleksi P3K tahun ini terdapat penyesuaian atau pencocokan antara ijazah yang kita miliki dengan mapel yang kita ampu pada Dapodik. Jadi harus menyesuaikan surat edaran terkait linearitas ijazah dengan mapel yang diampu pada Dapodik. Jadi harus memastikan ijazah kita harus sesuai atau linear dengan mapel yang ada di Dapodik. Nah, kalau teman-teman lihat di sini di Sulsel paling besar ya potensi sisa formasinya rata-rata karena mungkin yaitu gurunya di satu sekolah A gurunya terlalu banyak sehingga guru yang bersangkutan mengajar yang bukan di mapel sesuai dengan ijazahnya. Nah, harusnya guru yang bersangkutan itu dioptimalisasi, dipindahkan ke sekolah lain yang memang sesuai dengan ijazah dia mengajar. Karena harus teman-teman pahami, memilih sekolah itu harus memperhatikan jenjang karir teman-teman ya. Jadi memastikan bahwa teman-teman itu mengajarnya itu memang harus linear atau sesuai dengan ijazah yang dimiliki. Ini penting karena untuk jenjang karir teman-teman juga. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, yang paling banyak potensi sisa formasi adalah Sulsel dan sampai yang paling terakhir itu adalah DIY ya. Berikut ini adalah poin terkait kebutuhan guru ASN 2023 sampai dengan 2030. Ini ada proyeksinya ya, roadmapnya adalah kurang lebih tahun depan itu untuk tahun 2023 itu masih perlu 580.202 guru. Jadi pemerintah harus menganggarkan di tahun 2023 besok kurang lebih sebanyak 580.202 orang.
di mana tahun 2024 itu yang pensiun sendiri hampir 70.000. Apabila tahun 2023 kebutuhan formasi 580.202 orang dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah, maksudnya pemerintah daerah tahun depan bisa memenuhi target formasi sebanyak ini, maka usulan tahun 2024 hanya untuk mengganti guru pensiun. Maksudnya yang akan datang ini sudah normal ya. Ini pensiunnya berapa, yang diusulkan berapa. Jadi tahun-tahun yang akan datang ketika semua honorer ini sudah dihabiskan dari sisa total formasi 1,2 juta yang di atas tadi ya, berarti yang akan datang itu formasinya itu hanya mengganti yang di pensiun BUP. Semua guru yang setelah memasuki batas usia pensiun, nah formasinya akan dibuka sesuai dengan total yang pensiun, karena dianggap sudah memenuhi total kuota yang terpenuhi ya untuk mengangkat 1,2 juta guru hampir untuk PPK-nya ya. Jadi ini adalah proyeksi kebutuhan guru tahun 2023. Jadi teman-teman, sekedar gambaran mungkin mendekati 600.000 ya formasi untuk tahun yang akan datang. Tapi pertanyaan yang penting adalah apakah Pemda berani mengusulkan sebanyak itu jika memang anggarannya belum terserap dengan maksimal. Dalam artian anggaran yang diberikan dari pemerintah itu sangat penting sekali ya dari Kemenkeu untuk penganggaran pengangkatan P3K guru. Jika masalah anggarannya bisa diselesaikan, semoga memang usulan yang tahun depan, tahun 2023 sebanyak hampir 600.000 guru ini akan terpenuhi. Jadi demikian informasi bagi teman-teman terkait P3K guru tahun 2023 dan 2022 yang sedang berjalan ini. Semoga informasi singkat ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom